Shalom para pemirsa dari E-Wisdom, Aruna Bercerita Official Channel yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Saya berdoa Bapak Ibu terus mengikuti pelajaran-pelajaran yang sudah ada dari minggu-minggu yang lalu. Ada beberapa pelajaran yang panjang, ada yang pendek, tapi saya percaya biarlah ini terus akan memacu kita untuk menggali firman Tuhan lebih lagi. Dalam pelajaran ke depan, Bapak Ibu, saya akan membahas lagi soal keuangan dan terutama bagaimana kita mencari talenta, menemukan lebih tepatnya talenta dan panggilan kita. Ada banyak orang bertanya, Pak, kalau berdoa saya sering, tapi kalau saya pengen tahu gimana ya caranya? Bapak Ibu, ada beberapa tayangan pelajaran terkait dengan soal pekerjaan, nanti juga ada 3 tayangan terkait dengan talenta. Saya percaya biarlah kita bisa terus belajar bagaimana kita bisa menggali firman Tuhan. Terutama karena pekerjaan dan panggilan dan talenta itu adalah terkait kehidupan kita sehari-hari dalam bekerja. Terus ikuti tayangannya dan biarlah kita semakin maju. Saya berdoa Bapak Ibu terus diberkati dalam segala hal untuk semakin mencintai Tuhan Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemurahan, atas waktu, atas segala hal doa yang boleh diberikan untuk mendukung pelayanan dari Aruna Bercerita Official Channel. Saya dan tim, kami berdoa supaya tangan perkasa Tuhan membela, melindungi, memulihkan, menyembuhkan, dan mencukupi setiap kehidupan Bapak dan Saudara sekalian. Dan biarlah kita terus berlari di waktu-waktu ini untuk semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah, dan biarlah kita terus ada dalam hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kristen tidak boleh dipepet oleh kehidupan. Orang Israel dicatat oleh Tuhan di Alkitab bahwa orang Israel mengalami kehidupan yang sangat luas dimanapun mereka berada, mau di padang gurun kek, mau di Mesir kek, mau dimanapun dalam setiap kesulitan hidup mereka semua terjamin jika mereka ikut perintah Tuhan. Jika tidak, mepet hidupnya. Bapak Ibu, mari sambil kita dengar, saya berdoa. Sambil ini disampaikan pengajaran ini, Anda mendengar bagaimana Roh Kudus bicara sama hidup kita semua. Saya berdoa Roh Kudus mengingatkan kepada kita, di bidang apa kita mungkin ingin instan, di bidang apa kita males, di bidang apa kita nggak ketemu sama talenta kita, di bidang apa dalam masalah kehidupan kita mepet, gitu ya. Modal yang Tuhan berikan adalah talenta. Talenta adalah modal Tuhan supaya engkau dan saya bisa mengarungi yang namanya aluran samudra kehidupan ini. Karena tugas kita adalah amanat agung. Nah, ini penting Bapak Ibu. Yang kedua, keluasan di bidang apa Pak dalam kehidupan ini? Tuhan mau engkau dan saya sehat. Tuhan mau engkau dan saya berkecukupan. Engkau mau Anda dan saya itu bisa berpikir baik. Tuhan mau dalam kehidupan ini kita bisa menjadi alat Tuhan. Untuk apa sih? Untuk kerajaannya. Saya berdoa Anda yang sakit Tuhan sembuhkan. Anda yang punya kelemahan tubuh. Apa itu kelemahan tubuh? Autoimun, alergi, Tuhan pulihkan. Tetapi yang kedua, keluasan dalam bidang finansial.
Ini kalau uang kasihnya warna hijau. Kalau uang kita hijau itu 20.000 Bapak Ibu. Tapi kalau dolar itu hijau. Nuansanya. Nah, oke Bapak Ibu. Jadi pertanyaannya adalah, keluasan dalam finansial itu apa? Ini yang orang bilang namanya adalah financial freedom. Nah, sering dengar ya Bapak Ibu ya, yuk kita bahas yuk. Ini hal yang penting untuk kita bahas. Financial freedom itu apa toh? Bapak Ibu, banyak orang berpikir kalau financial freedom itu adalah kalau saya punya yang namanya kos-kosan. Saya punya bisnis bengkel yang saya tinggal, saya sewakan rukonya, apartemennya, nanti itu menghasilkan uang, jadi saya santai-santai di rumah, tidur aja, uang itu ngalir. Atau saya punya yang namanya bisnis dengan teknologi. Sambil saya tidur malam aja, uangnya ngalir terus. Itu namanya financial freedom. Terus Tuhan, saya punya satu pandangan yang berbeda soal financial freedom dalam dunia kekristenan. Bagi saya pribadi, financial freedom itu apa sih? Bukan bicara mengenai saya punya rumah yang saya sewakan, atau ruko yang saya sewakan, atau saya punya hal yang saya bisa sewakan supaya menghasilkan pendapatan tanpa saya harus jadi diam-diam saja dapat pendapatan begitu. Saya percaya Bapak Ibu bahwa yang namanya financial freedom itu adalah sebuah situasi di mana engkau dan saya bisa beribadah kepada Tuhan. Beribadah kepada Tuhan dengan bebas, dengan beribadah pada Tuhan dengan bebas tanpa dipengaruhi, tanpa Anda diganggu oleh hal-hal keuangan. Saya ulang ya Bapak Ibu ya. Financial freedom yang sehat secara kekristenan adalah waktu engkau dan saya bisa menyembah Tuhan dengan bebas tanpa Anda diganggu atau dihalangi soal masalah keuangan. Ada banyak orang mau cari ibadah saja jam 7 malam. Mau cari yang namanya gereja hari Minggu pagi, tidak bisa karena apa? Harus kerja. Bapak Ibu, kerja itu ada istirahatnya. Ingat, kerja anugerah Bapak Ibu, kerja keras itu kutuk, kita sudah belajar itu. Alkitab bicara dengan jelas bagaimana Tuhan bicara kepada Adam untuk peristiwa yang ada di Taman di Eden. Kita sudah mendengar cerita ini sebelumnya. Saudara Tuhan, yang menarik adalah jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin. Dalam kehidupan kita, Anda bisa beribadah kepada Tuhan tanpa dibatasi oleh apapun dalam hidup ini. Banyak orang tidak bisa ibadah sama Tuhan dengan baik, dengan benar. Itu karena dia tidak punya cukup dana. Karena dana kurang, segala macam, ya dia nggak bisa lakukan yang baik, ibadahnya terganggu sekali. Tapi jangan salah Bapak Ibu. Ada banyak orang karena dia punya dana yang besar, ibadah sama Tuhan pun terganggu. Jadi yang namanya financial freedom adalah bukan bicara Anda orang kaya atau Anda orang miskin. Anda lebih uang atau kurang uang, tapi bagaimana engkau bisa beribadah dengan bebas. Dalam hidup saya pribadi Bapak Ibu, dari awal saya bekerja sampai hari ini, waktu saya selesai sekolah dan saya bekerja, saya tidak pernah keinginan saya menyembah Tuhan dihalangi oleh siapapun. Dan itu komitmen Bapak Ibu. Saya tahu itu berat. Pasti akan banyak halangan pertama-tama. Tapi komitmen itu adalah sebuah hal yang persistence. Yang saya harus konsisten saya lakukan supaya bisa mencapai itu. Saya tidak ingin kalau saya mendapat proyek yang besar, uang yang banyak, membuat saya tidak beribadah pada Tuhan dengan baik. Ada banyak orang kalau uang sudah berlebih, memilih jalan-jalan ketimbang beribadah. Saya juga tidak ingin dalam kehidupan ini, di mana saya tidak punya dana, kemudian saya tidak bisa beribadah. Yuk kita lihat firman Tuhan, kalau bicara keuangan Bapak Ibu.
kita tahu Salomo itu orang yang menurut saya paling paham kenapa dia orang kaya di muka bumi, yang jauh lebih kaya daripada orang yang pernah ada di muka bumi sebelum dan setelah dia. Amsal ke-30. Amsal 30 ayat 8. Jauhkan daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan lupa yang namanya penipuan-penipuan, investasi bodong, itu kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Loh, kenapa itu Pak? Nggak boleh kaya. Nah, baca dulu berikutnya. Biarlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Saudara Tuhan, apa nikmatnya hidup dengan Anda mempunyai begitu banyak uang yang sebetulnya itu bukan bagianmu? Alkitab berkata, makanan itu harus jadi bagian kita. Jangan itu makanannya orang lain diambil. Banyak orang ngambil jatahnya orang lain. Di muka bumi, Anda bisa lewat. Anda bisa lolos. Tidak. Nanti pada saat ada pengadilan Kristus. Supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangka Tuhan dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah, ini orang kalau banyak duitnya, yang diambil dengan tidak halal, biasanya endingnya gayanya seperti ini. Meremehkan Tuhan. Mari kita ambil waktu sebentar ngecek Bapak Ibu. Saya ngecek dalam kehidupan saya juga, Bapak Ibu sekalian, saya minta untuk kita sama-sama ngecek. Kadang-kadang kalau kita sudah mulai meremehkan Tuhan, siapa Tuhan itu? Mulai anggap Tuhan nggak penting, mulai tak anggap Tuhan nggak mampu, mulai anggap Tuhan nggak lihat, mulai anggap Tuhan nggak bisa, mulai anggap Tuhan itu nggak terlalu penting dalam kehidupan ini, itu gara-gara kita terlalu kenyang, enak makan. Jangan-jangan itu sebetulnya bukan bagian kita. Yang kedua, kita berkata, atau kalau aku miskin, aku mencuri, nanti mencemarkan nama Tuhan. Berarti kalau di sini kita lihat fokusnya apa? Fokusnya adalah kemuliaan Tuhan, kehormatan Tuhan. Saudara Tuhan, kalau orang tidak punya dana, dia mencuri. Akibatnya apa? Menjelekkan nama Tuhan, bikin malu Tuhan. Dan hari ini ada banyak orang mencuri bagian orang lain sebetulnya. Ingat, kita berkata jangan mencuri. Nah, saudara Tuhan, jadi ada dua hal. Kita kembali kepada tayangan ini lagi, yang tadi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ada dua. Yang pertama adalah kehidupan, keluasan dalam kehidupan. Yang kedua adalah dalam finansial. Apa kunci kata-kata penting dalam kebebasan finansial? Itu adalah Anda dan saya merasa cukup. Berilah hari ini kue tiaw kami, roti kami, lemper kami yang secukupnya. Ya, kalau roti kan, kalau orang Indonesia roti itu nggak nendang katanya Bapak Ibu. Jadi cukup. Yang orang, Bapak Ibu jangan bilang gini, ya cukup kan orang-orang beda-beda. Yes, betul, beda-beda. Anda nggak bisa bilang gini, oh kalau saya cukupnya 5. Ya kalau perutnya sebesar saya mungkin 3 cukup. Tapi kalau Anda yang lebih besar lagi badannya, mungkin 12 baru cukup. Yang namanya cukup orang beda-beda. Ini relatif sekali Bapak Ibu. So masing-masing harus punya hubungan sama Tuhan. Kalau Anda dalam kehidupan ini adalah orang miliarder, itu triliuner sekarang namanya. Anda punya banyak sekali keberhasilan dunia yang Anda punya, melebihi mungkin secara ukuran dunia, melebihi orang-orang percaya. Tapi itu membuat engkau bahkan sulit untuk beribadah sama Tuhan. Mau cari ibadah susah. Mau datang ke ibadah susah. Kenapa? Harus ada di kantor. Bapak Ibu ingat, pekerjaan itu untuk dilakukan oleh manusia. Tapi Alkitab berkata bahwa manusia lebih tinggi daripada pekerjaan. Ingat apa yang Alkitab berkata, bahwa Sabat itu untuk manusia, bukan manusia untuk Sabat. Berarti fokusnya apa? Lebih tinggi mana? Manusia. Tuhan perintahkan Adam untuk bekerja, tapi tidak pernah ada perintah kerjanya kerja keras. Kerja keras itu kutuk yang terjadi sejak ada masalah skandal di Taman di Eden. Sampai sini oke, bisa Bapak Ibu. Nah, yuk kita akan melihat berapa hal bagaimana kita menemukan talenta dalam kehidupan ini.
Apa yang disebut dengan nama berhasil? Saya hapus dulu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Anda menemukan talenta, Anda akan dibawa kepada peluang Tuhan. Jadi ini kalau Anda ketemu dengan talenta Anda, makanya hidup ini penting ambil waktu lebih banyak untuk Anda menemukan talenta ketimbang menemukan lowongan pekerjaan. Saya ulang ya. Banyak orang menghabiskan waktu untuk mencari lowongan pekerjaan dan uji coba. Masuk 3 bulan, keluar 6 bulan, keluar 1 tahun, keluar, dan masuk dan keluar lagi. Tapi kalau Anda menemukan talenta, Alkitab berkata sebetulnya engkau sedang akan dibawa digiring pada peluang Tuhan. God's opportunity. Nah, dampaknya adalah nanti Anda akan ketemu dengan berbagai macam peluang. Ini peluang yang Tuhan sediakan. Cirinya apa nanti? Akan Anda ketemu orang-orang besar. Ini orang besar ini, saya sudah ceritakan ya Bapak Ibu ya. Bukan orang berbadan besar, bukan orang yang kaya raya, tapi orang-orang yang sebetulnya berhasil dalam panggilan hidupnya. Saya ulang ya, orang besar yang jadi dimaksud yang saya katakan tadi adalah orang-orang yang berhasil dalam panggilan hidupnya. Saya berdoa engkau dan saya ketemu orang seperti ini. Jauhkan dari pikiran Anda untuk Anda bertemu dengan orang-orang yang kaya. Nanti khawatirnya Anda akan menjadi budak orang kaya, Bapak Ibu. Saya tidak menyalahkan orang jadi kaya ya. Tapi ingat, kita ini punya Tuhan adalah Tuhan Yesus. Tugas kita di muka bumi adalah sama. Orang tua, muda, besar, kecil, merdeka, hamba, orang miskin, orang kaya, semuanya punya sebuah tugas dari Tuhan, yaitu adalah amanat agung. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa murid. Itu perintah kepada Tuh nggak bilang gini, hanya kepada hamba Tuhan, enggak, itu kepada semua orang. Anda akan bertemu dengan orang yang berhasil dalam panggilannya. Makanya menemukan talenta ini penting Bapak Ibu. Waktu Anda menemukan talenta, Anda akan dibawa pada peluang Tuhan. Peluang Tuhan apa sih? Anda akan bertemu dengan peluang-peluang dalam hidup ini, bertemu dengan orang seperti ini. Nah, jadi kalau ingat cerita ini saya kasihkan tips ya Bapak Ibu. Ini tips apa sih itu definisi keberhasilan. Ini si ceritanya simple Bapak Ibu ya. Saya lebih tahu definisi gagal ketimbang definisi berhasil. Definisi berhasil ya saya cuma bisa kasih rumus satu saja Bapak Ibu. Kalau Anda punya rumus yang lain silahkan ditambahkan. Saya terbuka untuk semua masukan kok. Namanya juga keberhasilan. Saya lebih tahu definisi gagal ketimbang definisi keberhasilan. Keberhasilan itu saya cuma punya rumus ini Bapak Ibu. Talenta yang akan menikah. Ini kalau menikah bukan berarti dikali ini berantem, bukan ya. Dengan peluang ilahi. Keberhasilan kalau buat saya itu adalah talenta yang menikah dengan peluang ilahi. Engkau punya talenta, tidak ada peluang Tuhan, Anda nggak bisa dikatakan sebagai sebuah keberhasilan. Engkau bertemu peluang ilahi, tapi engkau tidak menggali talentamu, engkau nggak bisa berhasil. Bapak Ibu, Moshe itu punya talenta luar biasa. Dia tahu talentanya, dia belajar berkuda, dia tahu tanaman, dia tahu yang namanya peta, dia belajar untuk berperang, dia belajar untuk berantem pakai pedang, dia belajar menulis, dia tidak buta huruf loh ya. Dia didik di kerajaan, dia tahu manner di kerajaan, dia tahu struktur pemerintahan, dia tahu strategi. Moshe bukan orang yang tidak menemukan talenta, tapi dia orang bertalenta. Tapi kalau Tuhan tidak buka peluang, Moshe tidak pernah bisa berhasil dalam panggilannya. Bisa nangkap Bapak Ibu ya? Jadi hati-hati, banyak orang dalam hidup ini, dia itu bertemu peluang ilahi berkali-kali. Masalahnya waktu dia ketemu Tuhan berkali-kali, yang terjadi adalah dia tidak punya persiapan untuk melakukan talentanya. Talentanya nggak pernah dipersiapkan, nggak pernah dicari, nggak pernah dibuat, bukan dibuat juga ya, nggak pernah disusun dengan rapi. Dia malas, dia mau instan, tiba-tiba peluang terbuka, yang terjadi adalah orang itu nggak bisa berhasil juga.
Keberhasilan adalah merupakan sebuah perkawinan antara talenta dan peluang ilahi. Hanya rumus ini yang saya punya, Bapak Ibu. Tapi saya punya rumus gagal beberapa. Ini beberapa rumus gagal. Ini rumus gagal. Kalau berhasil, saya punya rumus cuma satu. Tapi kalau gagal, banyak nih Bapak Ibu. Saya kasih dua saja ya, supaya tidak menghabiskan waktu ya. Gagal adalah sukses di semua tempat yang Tuhan nggak pernah suruh. Anda dipuji, Anda dielulukan orang, Anda dihormati orang, Anda berhasil dalam segala hal, Anda sukses di tempat-tempat tertentu atau di semua tempat yang sebetulnya Tuhan nggak pernah suruh. Moshe berhasil loh dalam hidupnya. Dia menjadi seorang, dia ada di kerajaan. Pertanyaannya, Tuhan pernah suruh dia ke sana nggak? Apa dia akan disuruh tinggal di sana selama-lamanya? Tidak, dia harus keluar dari sana untuk berhasil. Daud sukses nggak? Waktu ada di padang rumput mengembalakan domba, sukses. Singa dewasa loh, bukan singa kecil, ditarik janggut singa. Singa berjanggut sudah pasti singa dewasa dan singanya singa jantan. Mau coba Bapak Ibu? Lawan singa jantan? Mau coba beruang madu? Saya nggak tahu beruang madu atau beruang apa, tapi beruang itu adalah cakarnya paling tajam. Binatang yang punya cakar paling tajam adalah beruang. Mau coba? Daud sudah pernah coba. Dia sukses di padang rumput. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau dari akhir hidupnya. Gagal adalah sukses di semua tempat yang Tuhan tidak pernah suruh. Saya kasih singkatan ya. Sukses di semua tempat yang Tuhan tidak pernah suruh. Wah, ini kalau ditanya, aduh apa Pak ini? Sukses itu adalah sukses di semua tempat yang Tuhan tidak pernah suruh, namanya gagal. Nah, itu satu, Bapak Ibu, ini satu. Dua, berusaha senangkan semua orang. Apa tadi? Berusaha menyenangkan semua orang. Ini singkatannya itu. Bukan bakso ya. Berusaha menyenangkan semua orang. Anda coba aja Bapak Ibu, dipastikan Anda ngalami ini dalam hidup. Nih Bapak Ibu nih. Makanya hati-hati. Tapi saya punya rumus tadi adalah rumusnya yang ini Bapak Ibu. Inilah, ini. Jadi talenta itu memanggil-manggil Bapak Ibu dalam jiwa Anda kok. Makanya penting Anda harus belajar untuk dalam kehidupan ini merenung Bapak Ibu. Karena yang namanya talenta itu memanggil-manggil. Panggilan itu memanggil-manggil. Panggilan sama talenta. Begini Bapak Ibu, namanya juga panggilan. Berarti tiap hari manggil-manggil. Anda kan nggak bisa memaksakan sebuah panggilan. Saya tuh kalau ketemu sama, ada dulu zaman berapa sebelum pandemi ya Bapak Ibu ya. Ada gadis-gadis muda yang suka baper gitu, baper tuh bawa perasaan. Dia ngomong sama handphonenya, dianggap itu pacarnya. Pacarku, telepon aku dong, aku rindu. Dia nggak mau telepon duluan, malu, gengsi. Dia ngomong, telepon aku dong. Saya mau tanya, emang bisa? Nggak bisa. Yang namanya panggilan, itu tuh pasti nanti bunyi. Kalau dalam diri Anda, hidup Anda, bunyi terus. Bunyi Anda, yang namanya panggilan nggak kenal waktu Bapak Ibu. Gitu ya. Mau ada lagi tidur kayak, ada lagi mandi kayak, ada lagi siaran, ada lagi syuting sekalian. Yang namanya panggilan itu panggil aja. Nah kalau panggilan dalam hidup Anda, dimanapun itu bunyi terus Bapak Ibu. Itu namanya panggilan. Tapi panggilan itu tentu saja harus ada modalnya. Tuhan tuh kalau manggil, udah ada modalnya. Modalnya itu adalah talenta. Makanya penting talenta sama panggilan. Ini adalah satu inline. Selaras. Ini sepaket yang membuat menuju keberhasilan hidup. Nah, jadi kalau Anda mungkin merasa bahwa Tuhan sudah pernah ngomong sama Anda, kemudian Anda pernah berdoa mendapat. Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini, pengajaran hari ini tidak laku, tidak berguna, tidak penting. Anda nggak usah teruskan nonton kalau Anda memang Tuhan sudah pernah ngomong sama telinga Anda.
talentamu adalah A, aku panggil kamu untuk B, dan kamu akan selesaikan tugas di C. Kalau Tuhan sudah ngomong gini sama Anda close saja, skip, udah nggak usah diteruskan Bapak Ibu nonton acara e-wisdom ini. Lah Anda sudah dengar dari Tuhan A, untuk dengan panggilan A dengan talenta B untuk melakukan C, ya buat apa Anda mendengar ini lagi? Tapi bagi orang beberapa mungkin yang merasa, Pak, saya tahu bahwa saya nggak terlalu peka. Emangnya ada teknik nggak sih Pak? Teknik supaya saya bisa mendengar, bisa mengetahui, bukan mendengar, teknik untuk mengetahui talenta saya itu apa? Bapak Ibu, pelajaran ini adalah untuk Anda dan saya bisa mengetahui kira-kira itu apa talenta kita dengan menggunakan kuesioner formulir. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini khusus kalau Anda pengen memperjelas, pengen tahu. Ini adalah jembatan untuk menuju ke sana. Tapi kalau Anda berkata bahwa Tuhan sudah bicara sama saya, angkat tangan Bapak Ibu, oke? Yuk kita lihat. Nah, saya menyebut cara yang saya gunakan ini itu dengan nama adalah teknik 16. Bapak Ibu, saya hapus dulu ya. Teknik 16. Teknik 16. Teknik 16 ini ada teknik sederhana, Bapak Ibu Saudara sekalian, Sobat e-wisdom. Tadi saya cerita bahwa panggilan itu manggil-manggil dalam diri Anda, Bapak Ibu. Nah, kalau Anda tuh lari dari panggilan itu, ciri orang dari panggilan itu lari adalah bebannya banyak. Hidupnya, saya urutkan ya, penuh beban. Beban itu Bapak Ibu Anda pasti bisa tangani. Kalau Anda sudah dalam setahun aja terima beban sudah 3, 4, 5, 6, sebulan 5, sebulan 3, lama-lama rusak Bapak Ibu. Beban itu kesusahan sehari cukup untuk sehari Bapak Ibu. Hidupnya penuh dengan beban, penuh kesulitan, ketidakpuasan, tekanan, kepura-puraan, endingnya gagal. Ulang-ulang. Ciri orang lari dari panggilan. Penuh beban hidupnya, penuh kesulitan, bikin apa juga sulit. Selalu merasa tidak puas, komplain di mana-mana. Orang santai-santai, dia komplain mulu. Tekanan hidupnya tinggi, mau sukacita susah, penuh kepura-puraan. Selalu pakai topeng dan endingnya pasti gagal. Nah, untuk kita bisa ngerti panggilan atau talenta kita, saya mengajak kita, ini bukan nama umum Bapak Ibu, ini saya sebutlah teknik sederhana 16. Gitu ya. simple 16. Jadi teknik yang simple 16, bagaimana menemukannya. Nah, tadi saya sudah cerita Bapak Ibu bahwa ini bisa diterapkan bukan cuma dalam kehidupan kerohanian, tetapi juga hal-hal sekuler. Jadi kalau Anda pengen tanya, Pak, sebetulnya saya itu kalau jadi dokter ini bener nggak ya? Jadi, saya kalau jadi seorang akuntan nih sudah pas atau belum ya? Anda ceknya dengan teknik 16 ini. Jadi Anda cek dengan teknik ini, tetapi ingat Bapak Ibu Anda sudah harus ada pegang dulu barangnya. Misalnya gini, Pak, saya mau jadi apa ya Pak? Ya nggak bisa. Anda harus, Pak, sekarang saya ini dalam situasi seorang guru taman kanak-kanak. Kira-kira saya sudah berdoa, tapi saya kan tidak terlalu peka. Apakah yang saya lakukan sebagai guru taman kanak-kanak ini sudah pas apa belum? Nah, ini bisa pakai teknik 16. Bisa nggak Bapak Ibu ya? Jangan begini. Pak, saya baru lulus dari sekolah, Pak. Sekarang saya mau kerja apa ya, Pak? Saya juga nggak tahu, Bapak Ibu, ada kerja apa. Saya tidak tahu. Jadi, teknik ini nggak mutlak. Sebenarnya tidak mutlak. Yang mutlak itu Alkitab, Bapak Ibu, bukan teknik ini. Setiap pertumbuhan itu Tuhan yang membuat pertumbuhan. Oke, jadi Anda responnya bagaimana? Tuhan itu memberi, tadi sudah dikatakan awal dari pelajaran yang awal, Tuhan memberikan. Anda meresponi, mengembangkannya, menyadari, Anda tuh menerima. Jadi tentu saja untuk tahu panggilan ini, yuk kita cek, yuk
bagaimana caranya. Saya ulang ya, jadi Anda sudah harus punya panggilannya dulu, atau punya talentanya Anda baru cek. Apakah betul saya ini sekarang, saya rasa saya punya talenta menyanyi. Bener nggak talenta ini? Nah, Anda silahkan masukkan dalam kuesioner ini, form ini. Bisa ya Bapak Ibu ya, jangan dibalik ya. Saya nggak tahu mau jadi apa Pak, saya bisa tes ini Pak. Ya nggak bisa, Anda harus bilang Anda mau jadi apa dulu. Gitu ya. Nah, ini ada 3 hal Bapak Ibu, ada 3 golongan dalam teknik ini. Ada 3 golongan form atau pertanyaan yang Bapak Ibu perlu isi. Gini, talenta itu dapat dikenali secara alamiah, ya toh, dan itu bawaan hidup Anda. Nah, kita tadi katakan bahwa Tuhan itu memberikan 5, 2, 1 menurut kesanggupan. Jadi tiap orang tuh jangan lupa, Bapak Ibu, kalau Anda melihat konsep soal talenta, saya menyarankan Bapak Ibu menonton sebuah khotbah hari Minggu di channel ini, di khotbah hari Minggu, itu yang berjudul adalah porsi orang lain yang ditambahkan kepadamu. Ini linknya. Ini linknya. Oke? Ya. Ditonton lagi, digabung dengan cerita hari ini Bapak Ibu. Makanya perlu perenungan Bapak Ibu, nggak bisa dengarkan satu kali langsung bisa. Perenungan itu penting Bapak Ibu. Oke, jadi saya kembali dulu lagi kepada layarnya Bapak Ibu. Di 5, 2, 1, tapi ingat, kalau Anda terus setia dengan apa yang kau buat, Anda kan harus tahu bawaan alamiah Anda tuh apa. Talenta itu bawaan alamiah. Anda bisa ubah nggak? Begini, ubahnya bukan begini, yang dari A jadi B. Bukan A berubah jadi B. Tapi kalau A punya Anda kerjakan dengan baik, maka A itu bisa bertambah dengan B. Bisa tambah dengan C. A-nya juga semakin baik Bapak Ibu, makin bagus A-nya. Tuh. Bukan berarti kalau Anda punya talenta A, nanti tiba-tiba tengah jalan bisa berubah jadi B. Enggak, tetap A, cuma ditambahkan. Nah, kemungkinan besar tambahan-tambahan ini, yang ditambahkan ini dalam hidup Anda ini adalah dari milik orang lain yang tidak melakukan dengan baik soal talentanya, tidak merespon, tidak menghormati, membuang, dan jahat di hadapan Tuhan. Ada peluang akan ditambahkan kepada Anda pemilik A ini. Jadi banyak orang tuh yang punya dia sendiri belum dilakukan, sudah minta bonusnya orang lain yang C, bila perlu D tembak E. Aku pengen seperti orang lain punya F. Lah yang A aja nggak dibuat kok. Kalau A-nya nggak dibuat, Anda jangan-jangan bisa kehilangan ini semua. Jadi hati-hati. Khotbahnya didengarkan lagi Bapak Ibu ya yang tadi. Nah, ada 3 golongan. Talenta itu bisa ditemukan secara alamiah. Jadi kelihatan dari nature Anda. Makanya Anda tuh perlu bergaul, perlu ketemu orang, Bapak Ibu, Sobat E-Wisdom. Karena sebetulnya orang pun bisa ngelihat secara alamiah kok talenta Anda tuh apa. Talenta itu namanya bukan peser ya. Bukan dinar, talenta itu nilai yang sangat besar. Ini kalau Bapak Ibu lihat, ini setara dengan yang namanya satu talenta itu berat sekali. Kalau emas satu talenta itu beratnya puluhan kilo Bapak Ibu. Itu mahal sekali, puluhan kilo itu. Nah, alamiah artinya apa? Dari bawaan Anda sudah ketahuan talenta Anda apa. Cuma kadang-kadang mata kita suka ngelihat punyanya tetangga orang lain. Tetangga kita maunya yang punya orang lain. Akibatnya apa? Karena kita mau yang punya orang lain, kita lupa yang punya kita sendiri. Kita lupa yang punya kita. Karena mata kita selalu ngeliatin yang punya orang lain. Maunya kayak begitu. Kalau saya nggak dapat yang begitu, saya nggak senang.
ngamuk lagi. Saya maunya begitu, pakai dua tangan sekalian. Saya maunya begitu, nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi juga nggak cuma alamiah, bisa dikenali dari aktivitas Anda. Jadi bukan cuma bawaan Anda yang nggak bisa diubah, tapi dari aktivitas hidup Anda bisa ketahuan. Gitu ya. Bisa juga adalah Anda kelihatan dari orang lain. Jadi apa beda sama yang alamiah, Pak? Alamiah tadi adalah bawaan hidup yang nggak bisa diubah. Bisa juga dari aktivitas hidup Anda, tapi bisa juga dari orang lain, gitu. Nanti Anda lihat ya ciri-cirinya. Orang bisa baca dan kasih konfirmasi sama Anda. Dari aktivitas yang Anda buat, ketahuan juga. Atau alamiah silsilah Anda, ketahuan juga. Bisa itu Bapak Ibu? Oke, saya hapus dulu ya. Yuk, sekarang kita akan tulis beberapa. Tadi 16 sudah siap semuanya. Ayo, kita hapus. Kita golongan pertama. Golongan 1, yaitu adalah yang alamiah. Makanya kalau nonton begini harus bawa catatan Bapak Ibu. Nomor satu ya. Saya mau tanya. Sambil saya mau tes Bapak Ibu ya, sambil ngetes, yuk. Bapak Ibu pikirkan dulu talenta atau panggilan Anda yang Anda percaya apa dalam hidup Anda. Misalnya, pekerjaan Anda juga boleh, karena saya sudah bilang, bisa rohani, bisa sekuler. Anda seorang hamba Tuhan, Anda pendeta, Anda gembala, pengajar, atau punya jabatan nabi, atau rasul, atau penginjil, masukkan saja. Anda seorang worship leader, pemain keyboard, Anda seorang ketua kelompok sel, Anda seorang akuntan, Anda seorang bankers, Anda buka toko kelontong, Anda masukkan di sana. Saya adalah seorang guru olahraga, gitu. Atau saya seorang worship leader di gereja. Yuk, coba ya, satu-satu ya. Nomor 1, jawab pertanyaan ini dengan ya atau tidak. Itu saja Bapak Ibu. Ya atau tidak. Pak, setengah-setengah sih ada. Gini aja Bapak Ibu, ini cuma iya dan tidak. Jadi Anda tidak diperkenankan untuk menjawab ya maybe yes, maybe no. Nggak ada Bapak Ibu keselamatan. Namanya juga teknik sederhana. Saya sudah bilang Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan ini bukan wajib yang dari Tuhan untuk kudu, mesti tidak, mesti enggak. Ini diambil dari konsep yang ada di Ramu Bapak Ibu. Nomor 1. Tadi apa? Anda jadi guru sekolah minggu, Anda jadi guru olahraga, Anda jadi guru TK, Anda jadi guru SD, Anda akuntan, Anda seorang worship leader di gereja, Anda seorang gembala, atau saya ibu rumah tangga, ya kita pasang, ibu rumah tangga juga repot ya, karena itu tanda kutip adalah sebuah pekerjaan lifetime gitu ya. Sudah siap Bapak Ibu? Oke, saya bacakan. Yang pertama, silsilah keluarga Anda cenderung ada di bidang tersebut. Yes or no? Anda pedagang, saya mau tanya, silsilah keluargamu ada di sana? Kakek buyut saya pedagang Pak, kakek saya pedagang, bapak saya bukan, tapi saya pedagang Pak, yaitu ini iya namanya. Terserah Anda mau bilangnya atau tidak. Silsilah keluarga Anda cenderung ada di bidang tersebut. Kalau Anda mau sedikit kendor, ya iya jawabannya. Tapi kalau Anda bilang, bapak saya tidak, walaupun kakek saya iya, tapi bapak saya tidak, jawabannya tidak. Terserah Anda, itu berarti mau lebih ketat. Nomor 2, dengan cepat. Anda menyukai aktivitas tersebut. Anda jadi WL itu suka apa enggak? Anda jadi akuntan suka apa enggak? Anda jadi guru taman kanak-kanak suka apa tidak? Ya suka Pak, uang duitnya besar. Salah. Saya nggak tanya ekses duitnya segala macam. Ini adalah suka apa tidak? Gitu. Oke, sudah jawabannya? 3. Anda sangat bersemangat waktu Anda membicarakan panggilan talenta profesi tersebut
dan ketika mengerjakan kegiatan tersebut dan membicarakannya, Anda semangat sekali. Anda seorang gembala sebuah gereja, Anda kalau bicara mengenai gembala gereja, Anda semangat, dan waktu mengerjakannya, Anda semangat sekali. Anda seorang guru taman kanak-kanak, Anda bersemangat sekali kalau Anda sedang membicarakan atau mengerjakan tugas tersebut. Jawabannya yes atau no. Keempat, Anda merasa puas dalam batin Anda dan tidak bisa dilukiskan dengan mudah. Jadi walaupun gajinya kecil, tapi Anda puas kok. Anda seorang kurir, kerja sebagai kurir, dan Anda puas banget dalam hati. Anda mengajar, Anda puas kalau sudah mengajar. Anda seorang atlet misalnya. Atlet apapun, silakan Anda sebutkan cabang olahraganya. Dan Anda puas sekali kalau Anda mengerjakan itu, dan itu nggak bisa ditukar dengan apapun. Saya profesinya pelukis, Pak, tapi sejak pandemi ini banyak nggak laku, Pak. Tapi kalau saya melukis itu saya puas sekali. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah Anda merasa puas secara batiniah dan kepuasan itu nggak dapat dilukiskan dengan mudah? Ya pokoknya puas saja. Jawabannya dari 4 ini, ya atau tidak. Oke, nah ini Bapak Ibu silahkan untuk menjawab ya dan tidak. Saya tampilkan, ini adalah formnya. Satu ya. Ini cerita panjangnya. Saya tampilkan. Oke, baik. Kalau sudah, saya akan masuk ke yang kedua. Saya hapus lagi.